Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi salaka bi ahbabihi nahjas siratil mustaqim wa ikhtassa bil inayati man ata ila babihi biqalbin salim. Amatallahu quluban bil ma'asi wa ahya quluban bit ta'ah. Wa subhana man yuhil idhama wa hiya ramim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man bihi yatawallahu wa fihi yahim. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi azwajihi wa dzurriyyatihi ma tara ta'irun wa habba nasim. Allahumma adkhilna bi salamatis sudur wa sakhawatin nufus jannatin na'im. Amin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabih mubin asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdil qalbi wa sayyid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان برحمة ذلك النعيم. اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat, para tokoh masyarakat dan guru-guru agama di jamaah sini, agar Nurul Aman yang semoga semua kita diberikan Allah Ta'ala rahmat yang luas serta pengampunannya yang tak terbatas dan keridhaannya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah SWT. Kita sekarang sudah berada pada 10 yang terakhir daripada bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita sekarang menunggu isyarat melaksanakan majelis taklim. Semoga amal saleh yang kita lakukan, yang pada hakikatnya adalah petunjuk dan pertolongan dari Allah di bulan Ramadan ini ataupun di luar Ramadan ini, semoga selalu mendapatkan pandangan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah meridai, sebagaimana kita beramal walaupun sangat sedikit atau banyak kekurangan, Allah Ta'ala akan menerimanya dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita sudah minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami ini minta kepada Engkau agar Engkau senang kepada kami, dan surgamu tempat berkumpulnya orang-orang yang Engkau senangi, dan kami berlindung kepada Engkau daripada kemurkaanmu dan neraka tempat orang-orang yang Engkau murkai. Jadi pertama kita minta ridha, minta keridhaan Allah Ta'ala. Karena lewat diridhai Allah Ta'ala maka mulus jalan menuju surga. Lalu kita beramal saleh adalah usaha untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Tapi usaha itu pada hakikatnya kadang memberi bekas. Tapi disuruh oleh Allah Ta'ala. Usaha itu disuruh Allah Ta'ala, tapi kadang memberi bekas. Berarti kita kadang memandang usaha. Namun kita melihat aku puasa, aku sering berjamaah, aku rajin tarawih, aku rajin untuk ilmu. Nyata itu Tuhan ridha kepada aku. Semoga itu memastikan itu ada boleh. Ada boleh memastikan itu. Jadi kita itu berharap saja ketika aku diberi Allah Ta'ala petunjuk untuk melaksanakan amal saleh di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan itu menjadi ciri alamat Allah Ta'ala ridha kepada aku. Itu jadi kita sebagai hamba kada boleh memastikan. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qadar yang kita baca tadi
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran itu, tafsirnya itu secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz diturunkan ke langit yang pertama, namanya Baitul Izzah. Itu kejadiannya fi lailatul qadri, pada malam qadar. Baharinya itu kan malam qadar, bahari turun Quran seluruhnya. Ya kayak tafsir kita datanya lah, data itu dulu maka diandak di langit pertama. Nah, lalu dari langit pertama itulah Jibril menurunkan Quran ayat demi ayat di apa namanya itu, diturunkan sedikit demi sedikit, bertahap demi tahap kepada Rasulullah selama lebih daripada 22 tahun, atau di Imam Al-Haddad 22 tahun 2 bulan 22 hari. Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit kepada Rasulullah. Nah, ada satu masalah perlu berjawaban turun ayat Al-Quran. Nah, itu kan Jibril menurunkan bertahap sehingga Quran itu dihafal oleh Nabi. Jadi Nabi kita tuh buat hafalan sedikit, sekali membacakan mereka Jibril langsung hafal, langsung dibacakan kepada umat, kepada para sahabat. Sahabat itu juga dapat Nabi dihafalin ulang. Jadi dari ulang ada pakai buku, pakai utak, diberikan kekuatan memori, menyimpan, menghafal. Banyak hafal Quran dari zaman Nabi itu. Tapi karena setelah zaman Nabi itu para sahabat itu banyak yang berperang, tidak terkecuali orang hafal Quran pada perang matian. Lalu saya itu umat khawatir kalau banyak matian ahli Quran, usia Quran dihabiskan hafal, pas generasi berikut tidak tahu lagi. Lalu saya Umar mengusulkan kepada Syekh Abu Bakar agar dibukukan. Itu pun tulisannya ada kita bagi jual. Quran bahari itu tulisannya ada titik, ada garis. Nah, jadi seolah-olah tulisan itu kayak kode ini kan. Nah, kayak kodenya tulisan tuh gimana? Tulisan tahu baca. Kayak pak titik tuh, nah kayak non ba. Dari tahu kayak pak titiknya bila di atas kan non, bila di bawah ba, titiknya ada. Akhirnya lalu ada sahabat kan makin, setelah sahabat zaman berikutnya makin ada kan kemajuan-kemajuan, lalu dititikin. Nah, bila ba kan di bawah titiknya, bila non di atas, bila tan di titik di atas dan seterusnya kan. Akhirnya Quran itu ditulis dengan titik by titik. Tapi kan ada garis pulang, kan ada garis. Zaman Sayyidina Ali ada pulang baca Quran tak salah garis, pulang dibaca wa rasuluh, dibaca wa rasulih, pas salah artinya. Anallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Nah, bujur wa rasuluh tulisan bacaannya bahwasanya Allah Taala berlepas diri, Allah Taala kada mengharum lagi kepada orang-orang musyrikin. Begitu pula rasulnya tidak lagi memberikan kesempatan dengan musyrikin untuk mempertahankan agamanya kecuali dengan suatu peraturan yang ditegaskan dalam Quran oleh Allah Taala. Ada orang baca Quran, Anallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, dibaca wa rasulih, lalu campur artinya bahwasanya Allah Taala berlepas daripada orang-orang musyrikin dan juga berlepas dari rasulnya. Allah kada mengharum orang musyrikin dan kada mengharum orang Nabi Muhammad. Allah kada campur maknanya. Gara-gara dibaca wa rasulih. Nah, akhirnya kadang-kadang digiarkan orang sampai dilaporkan kepada kepada pemerintah saat itu zaman Sayyidina Ali. Lalu akhirnya dibarisi pelan-pelan. Kalau salah baris kadang salah artinya. Nah, itu tak jadinya bertahap hingga sampai sekarang Al-Quran itu ditulis dengan sempurna, dengan sebaik-baik. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi turunnya Al-Quran fi lailatul qadri, pada malam qadar. Qadar itu kan macam-macam artinya. Bisa diartikan malam qadar, malam kemuliaan. Quran turun malam itu, tentu malam itu adalah malam yang mulia. Bisa saja diartikan Al-Qadar itu malam kesempitan, malam yang sempit. Kenapa? Karena di malam Qadar itu malaikat turun ke bumi ini. Banyak benar malaikatnya. Ya kalau manusia, ya sudah sesak benar dunia kita ini. Tapi karena malaikat kan barangnya kadang-kadang terlihat. Karena mereka pun hibah dunia kita ini. Mereka sedang ramai kan. Karena malam Qadar itu adalah hari raya malaikat. Malaikat itu kan dua kalinya hari raya. Ada kita hari raya itu siang, ada malaikat hari raya itu malam nisfu Sya'ban lawan malam Qadar. Itu hari rayanya para malaikat. Ramai benar di dunia ini kan, guru-guru yang pawainya, maramayakan.
Artinya memandangkan kepada Nabi Muhammad, nah ini malam luar biasa. Nah, jadi dunia kita ini, bumi kita sempit dengan para malaikat. Bisa juga qadar itu artinya adalah penentuan. Malam qadar, malam ketentuan. Yaitu Allah Ta'ala membagikan daftar atau ketentuan-ketentuan yang akan dijalani oleh manusia. Kita kan dilajari malam di Sya'ban, kita berdoa meminta kepada Allah, minta panjang umur, dan ibadah, minta sehat walafiat, minta sediakan hati daripada makhluk. Itu kan kita minta malam di Sya'ban. Silahkan kita meminta sebanyak-banyaknya. Sampai orang akan ditentukan mati tahun itulah malam nisfu Sya'ban berdoa, ya Allah banyakkan umurku, dikabulkan Tuhan, tadi jadi mati. Nah, ada para penyanyi tulis mati dan itu karena berdoa Allah Ta'ala menentukan memang nasibnya. Dengan berdoa itu akan dipanjangkan umurnya, berdoa lalu itu orang janji mu'allaq, kan janji yang digantungkan Allah Ta'ala. Karena kita meminta lalu Allah mengabulkan. Jadi apa yang kita minta di malam nisfu Sya'ban, apa-apa nanti dikabulkan Tuhan. Nah, itu kan sudah ada dah. Tapi belum diulahkan iska kita, belum dituliskan, belum dibukukan, sudah ditentukan Allah. Tadi ini ketentuannya, tapi belum dibukukan, belum diulas daftarnya. Nah, maka malam qadar inilah daftarnya itu diulahkan, lalu dijolong kepada petugas-petugas malaikat. Ada malaikat mengambil rezeki kan, membagikan rezeki. Nah, itu ada kan catatan-catatan kita jatah satahunan. Baik malam qadar tahun berikutnya. Nah, begitulah kata ulama. Malam qadar adalah malam penentuan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah ikam bagaimana malam qadar itu? Ya Allah Ta'ala Nabi Muhammad. Bila Al-Qur'an itu bentuknya wa ma adraka, yang baca dibadakan Tuhan. Napa artinya yang dipotong-potongkan itu? Karena menggunakan kata-kata wa ma adraka. Bila wa ma adraka di Quran ada 3 bagian. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu, ibadah di malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa? 83 tahun 4 bulan. Jadi ada yang menghitung lah, ulama menghitung. Bila orang itu selama hidupnya menjumpai malam qadar 12 kali, 12 kali 1000 bulan, 12 dikali 83 tahun per bulan, sama dengan 1000 tahun. Kita di dunia nih pernah malam qadar kita beribadah, pas malam qadar kita beribadah, berarti kita kan dapat pahala 1000 bulan tadi kan. Ternyata seumur hidup kita pernah menemukan ibadah di malam qadar selama 12 kali, berarti umur kita sama dengan 1000 tahun, sama kita beramal 1000 tahun. Padahal 12 kalinya menjumpai malam qadar. Daripada hebatnya nilai yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Karena Nabi kita tahu kan umat Nabi ini 60, 70 kan, lebih itu jarang. Lalu Nabi ini kan mengeluhkan kepada Allah Ta'ala, bukan mengeluh untuk protes, tapi kan minta kepada Allah Ta'ala kayak apa umat ulun nih, supaya jangan kalah lama dulu nampaknya banyak umurnya. Nah itu akhirnya Allah berikan kita ini ada waktu-waktu tertentu, nah ibadah kita itu akan diberi Allah Ta'ala pahala sebesar-besarnya. Allah Maha Kuasa. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah Ta'ala Maha Kuasa dan punya kehendak untuk menggandakan pahala sedikit gawiannya, gandakannya bagi siapapun Allah Ta'ala kehendaki. Itu kita umat Nabi Muhammad itu. Bila cangkal kita dapat mana sebulanan kita bagi sedikit ibadah, insya Allah kita dapat kita malam qadar. Walaupun kita kada tahu pada malam ini malam qadar tahunya kita, cuma malam itu kita beribadah cukup sudah, yang penting pas kita beribadah di malam itu. Sekurang-kurangnya kata ulama ibadah malam qadar adalah isya berjamaah dan subuh berjamaah. Imbas sama isya bagian pelakuan subuh berjamaah pulang. Itu minimal orang menghidupkan qadar itu kayak itu. Namun harap lagi tambahin paling itu pulang ada tarawihnya, ada baca Qur'annya, ada zikir dan sebagainya. Pokoknya semalaman itu dibanyaki lah ibadah. Sehingga Nabi itu kan ketika 10 terakhir sedikit lebih gagah beribadah dibanding malam-malam terbang lebih dahulu dari malam sebelumnya. Nah begitulah. Khairum min alfi syahr. Kalau orang menemukan malam qadar 24 tahun berarti sama dengan 2000 bulan. 24 kali. Bila orang berumur 60, umur 63. Misalkan baliknya umur 12 tahun. Berarti orang itu menjumpai malam qadar kan jatahnya nih 48 tahun. Umur 63, potong 15, 48 tahun. Nah,
48 tahun itu berarti nilainya sama dengan 4.000 tahun. Mau kita nilai ibadah kita 4.000 tahun. Umur 63 dari 15 berarti 48 kali menurut ulang qadar di pas taros ulang qadar ini ibadah kalau gitu kan selama hidupnya nih berarti sama dengan 4.000 tahun nilai ibadah. Luar biasa kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turunan dan malaikat nama roh turun di malam itu. Lalu dibuka tafsirnya, roh itu adalah nama lain dari malaikat Jibril. Ya kan, malaikat Jibril kepalanya malaikat. Jadi turunan malam itu untuk merayakan malam Qadar itu. Bi'idzni rabbihim min kulli amr, dengan perintah Allah Taala untuk menentukan macam-macam urusan-urusan akan terjadi bagi hamba Allah Taala. Bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam malam Qadar itu salam sejahtera semalaman. Hiya malam Qadar itu terjadinya hatta matla'il fajr, sampai timbulnya fajar. Sampai subuh tadi. Masuk waktu subuh habis malam Qadar itu kan. Mulai maghrib semalam sampai timbulnya fajar tadi. Fajar sadiq tadi. Itu malam Qadar itu artinya di kesempatan yang berbeda di malam di waktu itu kan, maka nilainya menjadi lebih hebat daripada sehari bulan. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh ulama dari ulama-ulama yang mereka itu telah menghafal Quran dan menguasai hadis Nabi dan memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa. Apa kata mereka? As'adun nasi man lahu qalbun 'alimun. Paling beruntung manusia adalah manusia yang punya hati berilmu. Jadi kita ini perlu ilmu itu kita dengarkan dan masuk ke hati. Nah, karena bisa kita kan ada ingin melakukannya. Jadi kita sangat mendengar ceramah, ada yang sangkut oleh, nah kita hendak amalkan, tak amalkan. Itu kan pentingnya kita tuh hati kita tuh berilmu. Walaupun hanya dengan mendengarkan oleh, ada aja yang mereka masuk, nah, lalu kita amalkan. Nah, pentingnya hati kita tuh berilmu. Dengan hati berilmu maka akan terarah untuk melakukan kebaikan. Nah, kadang hafal kita kan 10 tahun yang silam, sudah mendengar ulama mengatakan ini suatu keutamaan, kita melakukannya selalu. Gara-gara kita mendengar mereka, itu kan, itu pentingnya hati yang berilmu. Nah, akhir kita terbimbing untuk melakukan kebaikan dengan ilmu yang ada di hati kita. Jadi Allah Taala itu siapa saja beri kan, mesti orang yang alim, yang menguasai ilmu mengamalkan. Bisa saja orang sabintas mendengar bisa mengamalkan. Ada yang sambil lalu aja bisa mengamalkan ilmu. Jadi Allah itu Maha Kuasa memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah berikan. Belum tentu orang yang alim itu mengamalkan semua ilmu yang kita punya. Bisa saja ketika menyampaikan orang yang mengamalkan. Nah, itu kan. Nah, karena hatinya berilmu maka dia mudah untuk mengamalkan suatu kebaikan tadi, terarah, terbimbing. Kemudian yang kedua adalah paling beruntung manusia adalah wabadanun sabirun, mempunyai badan yang sabar terhadap ketentuan Allah. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi berkata kepada murid-murid beliau, ujar sidin, nangaran musibah itu ada 3 macam. Ada musibah itu menjadi hukuman bagi hamba. Hamba itu dihukum, berbahasa kasar, disiksa Allah Ta'ala dengan bala musibah. Yang kedua, jadi musibah itu bisa menjadi pembersih dosa bagi hamba. Karena musibah lalunya mendapatkan keampunan dosa-dosanya. Yang ketiga, jadi musibah itu bisa menjadi pengangkat derajat hamba. Hamba itu asalnya orang awam, bisa diangkatkan jadi wali. Walinya rendah, bisa diangkatkan tinggi lagi pangkatnya. Gara-gara dari musibah. 3 macam ya Imam Junaid Al-Baghdadi. Lalu jadi murid ini kayak apa wahai guru cara membedakannya itu? Kan musibah itu sama aja artinya musibah, tapi faedahnya 3 macam. Orang itu macam-macam kelasnya. Ketika ada musibah, kayak apa membedakan? Adalah cirinya ada. Apabila orang itu mendapatkan musibah, bersyukur. Aneh juga kan? Dapat musibah bersyukur soalnya. Jurang ini hilang, kamu jurang hilang. Nah, alhamdulillah aja. Ada kalau kita mendengar aja di dalam hadis Nabi kan, alhamdulillah aja terserah Tuhan. Allah memberi, Allah mengambil pulang. Adakah itu kan cerita-cerita itu nah? Cerita-cerita tentang orang-orang saleh itu kan di hadis Nabi itu nah, atau sahabat Nabi. Dapat musibah dia bersyukur. Ada orang menerima musibah dengan lapang dada dan bingung.
Kenapa? Karena ia punya keyakinan bila musibah itu diterima dengan baik, maka Allah Ta'ala akan berikan derajat atau pahala yang besar bagi si hamba. Jadi nang dipikirkannya itu apa rahasia atau hikmah di balik musibah itu? Semua yang Allah lakukan adalah kebaikan untuknya. Allah Ta'ala akan kepada dulu kita. Kita buka Quran, apa bacaan pertama yang kita temukan? Kita buka Quran, apa Quran kita temukan tulisannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kita buka Quran, Allah Ta'ala berbeda sudah. Nah, artinya kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Pengumuman di Tuhan. Wahai semua hambaku, tahulah ikam berataan, tahukah ikam berataan. Ikam yakin akan berataan, simpan dalam hatimu, dalam keyakinanmu bahwasanya aku ini adalah Tuhan yang pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kita buka Quran tentang itu deh. Nah, artinya Allah itu kan kepada nyaman dari kepada sayang kepada kita. Karena ayat Quran itu ada kisah keganasan Allah, bagaimana Allah menghukum orang yang durhaka. Itu kan kisahnya sudah panjang, Quran dibaca datang pun nama itu. Tapi kalau awal buka sudah kepada Bismillahirrahmanirrahim. Aku itu kan Tuhan yang pengasih penyayang. Nah, kalau hamba meyakini bahwa Allah itu pengasih penyayang, ada dengan sakitnya gitu. Napa aja, nah Allah Ta'ala lakukan pasti ada kebaikannya. Nah, asalkan kita bersangka baik dengan Tuhan. Menerima musibah dengan lapang dada, dengan bahagia kan, pasti ada kebaikannya. Allah Ta'ala sangat baik, maka ini jadi menjadi al-Baghdadi akan ditinggikan derajatnya. Ada aja orang kayak itu kan, tabarung imannya kencang, dapat musibah, makanya senang kepada Allah Ta'ala, tabarung imannya kencang. Itu kan ada manusia yang kayak itu kan. Karena ia memandang ada satu kebaikan di balik musibah itu. Yang kedua adalah ketika dapat musibah lalu bersabar. Kada dapat tertawa, kada dapat himong, kada dapat bahagia musibah itu. Cuma yakin ini musibahnya Allah mandang, Allah menentukan. Allah Tuhan Rabbil Alamin. Allah Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan. Arti Tuhan ini menciptakan dan memelihara. Atau bahasa kitanya nang maulah dan menggaduh. Itu pun Allah Ta'ala sebenarnya Allah yang menciptakan dan Allah yang memelihara. Allah yang maulah bahwa sebenarnya dan Allah menggaduhnya kan. Kalau itu Allah yang mencipta, Allah yang maulah, Allah yang menggaduh, Allah yang memelihara, kita sebagai hamba adalah punya wewenang ada dalam mana? Ada bukti kita Allah Ta'ala ada Allah kita. Bila kita memohon bisa dikabulkan, bisa enggak? Kita bisa meminang kepada Allah Ta'ala. Kita kada mau atur Allah Ta'ala. Kalau kita Allah Ta'ala kita kada mau kuntik kayak Tuhan menentukan, kita kada mau maka mengilingakan atau meluputakan. Nah, karena merasa diri lemah sebagai hamba kada mau kuntik, kada bisa apa-apa, kada bisa kemampuan, kada bisa kekuasaan, kalah Allah Ta'ala, akhirnya sabar. Diarit aja kan, diarit aja, kada senang ada sabar deh. Aku melawan berusaha kan musibah itu ketika muncul bila kita melawan jadi dosa kan, protes ke Allah Ta'ala jadi dosa. Maka kesabaran itu satu-satunya jalan kalau kita kada mampu tadi menerima dengan lapang dada. Kalau sabar, nah, sabar hati kan, sabar itu awalnya pahit akhirnya manis gitu kan. Sabar itu awalnya pahit akhirnya manis. Yalah, kayak obat itu kan pahit asalnya tuh akhirnya sembuh dari penyakit. Itulah sifatnya sabar itu. Ini jadi maksudnya dari orang itu diampuni dosa-dosanya. Ketika dia sabar menerima musibah dari Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah musibah itu menjadi siksa, menjadi hukuman bagi dia, bagi orang itu jauh daripada dapat derajat, jauh daripada diampuni dosa. Si bala itu dikarenakan Tuhan bisa menghukum si hamba dari siapa itu? Itu orang yang ketika menerima bala musibah ba'amu memprotes Allah Ta'ala. Mengiktirat ke Tuhan artinya kan, nah itu sal, ngomel-ngomel dari musibah. Maka orang ini kada dapat keampunan, kada dapat derajat, malahan dapat dosa. Malahan dapat dari dikenai Tuhan hukuman itu sebagai hukuman. Mudah kita dijauhkan dari demikianlah. Nah, sebagai kita termasuk orang-orang yang bersabar. Kalau bisa lagi kita ridha terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Allah Maha Kuasa memberikannya kepada hamba-hamba. Dengan berkat kita sering beramal ibadah, sering kita berzikir, sering kita hadir ta'lim, mudah-mudahan diberikan petunjuk untuk yang terbaik kepada hamba-hambanya ini. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketiga adalah paling beruntung manusia adalah wa qanaatun, sifat qanaah.
Qanaah itu kan merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada si hamba. Bima fil yad, apa namanya miliki itu nah bersyukurlah Tuhan. Untung sudah kayak ini kan. Hati tenang ketika menghadapi sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Karena dia sudah mendapatkan keyakinan bahwasanya apa yang Allah tentukan rezeki ini sudah yang terbaik untukku. Lalu ini menerima qanaah dengan merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Cerita pada zaman dahulu ada dua orang pengemis yang tunanetra. Jadi orang tuh jadi pengemis, kita minta-mintalah, minta sedekah gitu-gitu deh. Tak berwujud tunanetra. Waktu yang berdua ini duduk inya menjaga ada bibi nang sugih. Bibi ini sugih pemurah, ngaran sidin Ummu Ja'far. Ummu Ja'far ini orangnya berilmu juga kan, orang pengetahuan, orang alim juga dan salihah. Nah, jadi dua orang pengemis nang buta ini selalu menunggu di tempat di mana Ummu Ja'far lewat. Itu ceritanya. Nang saikong pengemis ini punya anak, punya istri. Nang punya satu orang punya anak, punya istri. Dan dia berdoa ketika di jalan berdoa, kadang-kadang doanya itu apa ujarnya? Doanya Allah marsukni min fadlikal wasi'. Ini kan orang Qanaah itu doanya, orang Qanaah itu doanya. Allah marsukni min fadlikal wasi'. Ya Allah berikan ulun rezeki dari karunia pian ya Allah. Jadi bukan daripada karunia si makhluk, bukan daripada kebaikan hamba, daripada kebaikan manusia, ada langsung ya Allah kebaikan pian. Berikan ulun rezeki Allah daripada kemurahan pian yang sangat luas. Itu doanya kayak itu. Kadang-kadang kita berdoa itu nanti orang punya kata tuh orang lewat ada. Sedangkan yang satunya pengemisnya ini kada ada bini. Jangan. Doanya lain. Allah marzukni min fadli Ummi Ja'far. Ya Allah berikan ulun rezeki daripada kemurahannya Ummu Ja'far. Nah saya kemurahan pian ya Allah minta. Ada saya minta ya Allah kemurahannya Ummu Ja'far. Saya minta dari kemurahan Allah, nah satu minta daripada kemurahan manusia. Nah, lalu kan bibi ini si Ummu Ja'far ini orang pemurah. Lalu sini memberi lawan dua orang pengemis tadi. Lalu sini mengirim makan pemberian 2 dirham. Kita mungkin anggaplah 2 dirham itu 20.000 misalnya lah, atau tak lebih lagi. Anggaplah 2 dirham berapa lah nilainya sedang aja. Jadi 2 dirham tadi dijolong sidin kepada urusan, kepada kesuruhan. Nah, jolong akan inilah nang pengemis yang pertama nang berdoa, ya Allah berikan ulun karunia daripada kemurahan pian nang berdoa ka itu. Jolongkan 2 dirham deh. 2 dirham kita nya punya 1 dirham 10.000 kan 20.000 aja. Amun 1 dirham 1.000 berarti 20.000 aja kan. Jolong kawan nang berdoa ka itu ya. Ada mau dimenangkan ini Ummu Ja'far dari pian. Terima kasih ya pengemis tiga. Nang saya punya bang nang berdoa, ya Allah berikan ulun rezeki daripada kemurahannya Ummu Ja'far. Beri inyang itu 2 buku roti. Nah, roti 2 buku. Imbahnya pulang roti 2 buku itu pulang ada ayam seekor, pulang ayam panggang seekor. Ayam panggang seekor. Nah, kemudian di dalam ayam panggang itu pulang dibuat duit 10 dinar. Ya benar nih. 1 dinar itu emas. 1 dinar itu 4 gram. 4 gram kali 10, 40 gram. Wah, ibinian nih, malah nanti gelang 40 gram lah. Ketahuan naik kan, bisa berguricing, gelang lah. 40 gram lumayan naik kan, lah gelang sudah. Nah, jadi meminta anu Bang, ya Allah berikan ulun karunia rezeki pian daripada kemurahnya Ummu Ja'far. Karena doanya itu berisi saya 2 biji roti, seekor ayam panggang, dalam ayam itu dibagi duit pulang 10 dinar, 40 gram emas nanti kita. Nah, ini dulu akan lawat nasi nang bujangan kan ada banakan tadi. Nang banakan diberi 2 dirham. Ya benar kalah.
nang meminta supaya kemurahan Abu Ja'far dapat dan masih bujangan juga orangnya kan dapat roti 2 buku, ayam panggang dapat 1 dinar. Karena duanya kayak itu Pak. Nah, bagus kata-katanya kan, banyak ampung lawan bibini nang pemurah tadi. Lalu ya jualan lah 2 dirham tadi. Sakarinya ini betul tadi panggilan jekam je. Nang ketuhan jekam bilang apa aja Pak? Ujian yang ketuhan, aku di yang beginian kan, aku diberi iuran, Abu Ja'far beri aku duit 2 dirham. 2 dirham, 2 keping duitnya, duit logam dari perak 2 keping 2 dirham. Itu aja. Aku jadi tidak roti aja, roti 2 buku, ayam panggang seekor. Aku boleh dimakan gini. Boleh dimakan roti dan panggang, aku duitnya, duit kalau taruh ini kan, aku gini jadi tanah juga, bukan cuma di tanah begini kan. Gimana kamu di rumah makan sama keluarga nih? Roti 2 buku, ayam panggang seekor, rupanya 2 dirham itu mayu menukar gitulah. 2 dirham itu mayu dia menukar 2 biji roti, seekor ayam panggang nilainya berilah mayu aja. Rupanya nang pengemis nang bujangan ini lebih senang daripada duit daripada makanan. Karena kita lah memanggil punya. Beda sekali talah dikam dimakan sawargian dulu kita lah ibu. Nah, berupan. Nah, duit 2 dirham julong ka kawan nang seekongnya kan sabar buta nek pengemis. Nah, seekongnya mau julong roti 2 pukul hayu panggang seekongnya. Nah, belaan kita dihalasnya. Kaituan sebenarnya bila berdoa ya Allah berikan ulo diberi kemurahan pian rezeki ya Allah diberi kemurahan pian ujian nang bagi di benak aneh. Jadi kau bilang ya Allah berikan ulo rezeki diberi kemurahannya Abu Ja'far. Ada kan ajudannya atau sesuatu Abu Ja'far matahari kan kayak itu hari-hari 2 dirham lawan roti dan ayam tadi. Beda dah buru makannya dapat buru makannya ada nang bujangan dari masih bujangan dari kada bakal keluarga tadi. Sampai sebulan itu diberi agak mengurangi tetap sebulan tuh 2 dirham roti ayam panggang itu Pak diberi terus 2 orang pengemis dan tiap dapat berurut terus dapat makan jangan sekali kan para saya makan roti dan ayam mulai kata atur nang pengemis nang masih bujangan nih hingga huruf makan terus ini juga 7 huruf ya orang huruf terus kan huruf makan sekalinya sampai sebulan. Lalu Abu Ja'far tadi mengirim utusan menanyakan kepada 2 pengemis tadi. Kan amun sebulan berdoa, sebulan pengemis berdoa, nang seekor kan 60 dirham berarti kan 30 kali 2 kan 60 dirham. Seekor bang 300 dinar lah. Banyak-banyak sugih juga dinar tuh. 300 dinar kali 4 1.200 gram berarti 1 kilo 2 on. 1 kilo 2 on sebulan itu dapat emas itu kan emasnya dalam ayam yang panggang tadi. Nah artinya dia punya apa sadang jangan dipatahkan pada ikan disugih jangan bisa minta gitu nih kamu tiap hari diberi duit oleh sugih dia berarti tak gunakan lawan yang kita beri nang ayam panggang lawan duit tadi 10 dinar sehari nih. Anulah ikam sudah cukup lah kami beri ini artinya kan sugih ikam nih mayu ikam banyak kehidupan sehari-hari banyak ikam belanja dengan menggunakan duit 300 dinar kan padahal pula lawan seikungnya ikam sudah diberi 60 dirham mayu aja ikam usaha itu kan berdua di lain pemberian sekalinya ujar yang masih surangan tadi kan kadang-kadang demi Allah kada sebagai Abu Ja'far beri aku duit sini mengirimi aku 2 buku roti saya mau yang panggang tiap hari kada ada duit makanan hari-hari mengkawat uang dapat duit 2 dirham aku harus diberi makanan 2 dirham jadi aku kada juga dapat makanan aku ada duit jangan pengemis masih bujangan tadi kan masih surangan tadi. Nah sedangkan pemberian itu kuhur makanan kawan kurang higanya ya bagi di anak namanya makan masa keluargaan tiap hari kujual dengan harga 2 dirham kayak itu. Lalu pada orang wahai Abu Ja'far ternyata pengemis itu kadang ambil makanan nampian buat duit 10 dinar dijulungnya dijualnya kepada kawan yang dihiga. Nah ujar Abu Ja'far berarti bujur pengemis nang bakal warga itu. Inya kan berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki daripada karunia Engkau. Berikan aku daripada kemurahan-Mu yang luas. Doanya kayak itu. Akhirnya apa? Kada disangka-sangka orang memberi huruf oleh
nang dapat dirham dinar dijulungnya kayaknya kan dihurufnya dengan 2 dirham. Padahal kan kawalah menghurufi maksa awak ini yang hendak kan sekarang segimana tiap hari nak itu datang rezeki tadi sangka-sangka doanya apa ya Allah berikan ulun rezeki daripada kemurahan yang nang luas bukan kemurahan makhluk. Ternyata Allah atur demikian oleh nang nyata-nyata sudah dapatnya si pengemis nama si surangan tadi ternyata menjulung hingga oleh hakon menjual dengan 2 dirham. Itu hanya rezeki yang ada disangka-sangka. Adapun yang berdoa ya Allah berikan ulun rezeki daripada karunia-Nya atau kemurahan-Nya Ummu Ja'far ternyata hanya dapat 2 dirham sehari kali 30 hari 60 dirham jauh kalah lawan 1 kilo 2 on tadi lah jauh kalah 1 kilo 2 on tadi. Ternyata langsung isaikom disubihakan nang isaikom manulak dengan kasugihan hakon merupakan saling banyakkan hidup seorang dengan 2 dirham karena ada mengerti apa isinya daripada ayat. Nah hanya tak sedangkan Ummu Ja'far menjulung sudah kan kepada pengemis yang meminta rezeki daripada kemurahannya Ummu Ja'far sudah beri ini ternyata tajulung kalian. Kenapa? Karena saikom duanya haram minta daripada kemurahan Allah. Nah, jadi kita tuh kalau misalkan, maaf lah misalkan ada orang suki kebijakan negara, orang suki kebijakan, misalkan, lalu kan salam tutup hati, ketika ada kamu kan, kalau mau tadi incau nih, lalu berdoa ya Allah berikan ulun daripada rezeki daripada jakatnya si Anok, nah jangan itu berdoa loh nih. Artinya untingan kita tuh halus, enggak itu untingan ya Allah mudahkan ulun rezeki daripada jakat si Anok misalnya kan. Kita menyambatkan satu kebijakan nah usia aku lumpur karena ada anak misalnya kan kita jangan berdoa anak itu ya Allah biar mendapat rezeki daripada jahat si anak itu permintaan kita tuh sedikit saja berarti kan permintaan kita tuh sedikit saja berdoa yang bagus begitu apa ya Allah berikan ulun karunia daripada kemurahan-Mu. Nah, siapa orangnya siapa tahu rezeki kita banyak benar datangnya oleh walaupun kadang lewat orang yang kita untung tadi. Nah itu pentingnya kita bila berdoa itu minta kemurahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan meminta kepada kemurahan makhluk minta. Jadi itu cara kita berdoa kan minta kepada Allah dan kemurahan Allah Taala bukan kita minta kemurahan makhluk. Tidak ada kisah Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman ini kan dia apa menakuni sambut kayak saya teman. Ya Sulaiman bahaya sambut. Ikam ini kan bunyok mencari apa nih? Angkot kan. Dapat makanan angkot 2 sarang apa nih? Bada bagian jatah makan sebulan dah. Ujar sambut, ulun jatah makan sebulan sekian kan. Nah kayak apa jadi Sulaiman kayaknya nah ikam bisa begini ikam santai aja santai. Aku beri makanan saya itu. Siapa deh kita kan jangan karuti kan sarinya karuti kita jorong sambut kira-kira sebulan tidak talah makannya. Halus benar kan berapa jatah makan sambut tadi. Ayo nih sambut. Ulun masih lampian aja. Saya bisa berarti lebih tangannya. Lalu tangkap saya mau sambut dibuat dalam botol Lalu siapanya minta makan sebulan jatahnya sekian. Halus benar makanannya. Buat juga makanannya di botol. Jadi samudai kami tahu makan guringnya kan, makan tahu guring, makan tahu guring juga samudai mana, makan guring mana, lain makan tahu guring tahu besangan mana. Jika mau samudai punya menikmati aja kan di situ, kalau usah kunyuk lagi makan, nah aku beri itu lah jadi sebulan kan makan, habis mayo. Jadi kena kan, bilanya habis sekarang beri 2 sebulan kan, ingin aja sama, ada tekannya kan, tinggal tekannya sama tinggi dan butuh kan. Itu bangun jira gitu ya lah, betutup nih. Akhirnya nang sambut kata keluar lagi nih. Biasa sebulan. Ingat Nabi Sulaiman lah, untuk ingat sedikit kan, sebulan dalam dari telepon nih. Ingat aku dulu ada membuat sambut dengan betul. Janji kan sebulan aku makan nih. Kamu yang makanannya kan, sebulan aku begini. Itu aturannya kan, aturannya kayak itu kan. Biasa pulang mau makan nih. Ingat Nabi Sulaiman, alway, periksa betul. Ya. Ternyata makanannya kada habis separuh jadi makannya ali samut dari padahal aturnya talah satu lalu dibuka botol samut kenapa raja kenapa Nabi kenapa ikam nih sudah berbedahkan sulam jatah makan musa ini kan talah ada sebulan kenapa tak ada talah ikam padahal kan ikam membedahkan bila saya itu talah sebulan sekarang ada masih sisa makanannya kenapa tak ada talah. Oh jadi samut, ulun berpikir juga kan di dalam botol ini kan dikorong pian nih, pian ini kan makhluk juga loh nih, pian ini manusia juga,
kadang daya upaya juga kan. Amun sampian ini manjamin ulun kada yakin aja dengan pian. Kenapa? Pian ini manusia juga. Manusia bisa lupa. Amun pian kali ini nang ulun sebulan udah makanan habis. Pian kali kita ulun pas kelaparan. Jadi sambut pasar di impet makan noleh. Kalau tuh pian kali kita ulun. Jadi udah jaga lu kan makanan. Karena nama jamin ini makhluk bukan Allah Taala. Nah kayak itu dia sambut. Jadi Sulaiman bujur juga sambut dengan aku kan makhluk juga kan. Bisa ya kalinya. Walaupun halus makanannya menjulung ke sambut ada siapa harganya tapi bisa dingin kan para ya ibu sempat tampak dan budal maka ada turun di awal lagi nah itu sambut ini jadi Sulaiman ini apa yakin lawan jaminan Allah tapi dalam manusianya ada yakin anu pandirinya kayak itu pak kontraknya kan kontraknya kayak itu artinya Nabi Sulaiman menjadi kodnya dijamin manusia karena manusia bisa lemah juga walaupun sepele kan bisa dia kan ingat atau sebagainya. Ada pula sambut apa Nabi Sulaiman ini kan kisahnya anu dilalang apa nih burung hudhud datang ke Nabi Sulaiman wahai raja wahai nabi ulun hendak manjamu pian dan seluruh pasukan sampean. Nabi Sulaiman itu kan pasukannya jutaan bila ada berangkat perang apa dibuka di mana di tikar tikarnya itu gunanya kan luasnya tikar sapa segiapan nah berapa sebelum palanya ya sapa segiapan tikar itu luas benar jadi bila culakan kurang apa nak naikkan dudukan di tikar dudukan berada dudukan sudah angin bawa terbang angkatnya angin bawanya terbang jadi Sulaiman tuh canggih pada kita kan pesawat Sulaiman itu pada kita kan gak ada perlu pakai BBM nih bahan bakar gak ada perlu angin jadi suruh angkatnya terbang. Jadi burung hudhud ini berbadah Nabi Sulaiman ulun manjamu pian lawan pasukan pian selengkapnya dia burung hudhud jadi Nabi Sulaiman tinggal nih harapnya nih kawa menjamin kami bisa berdatang nih karena menjamin kami bisa berdatang kawa haikam nih tenang aja Nabi ya pokoknya pian berpukul jangan bila dia pian nah jadi dia karena ulun takkan di mana dia muat ulun siapa kan ayo jadi Sulaiman kami hendak merasakan jamuan dari ikan burung lalu sini berseruan lawan pasukan wahai pasukan seberataan kita hari ini dijamin makan oleh burung hudhud jadi sekarang kita malawat atau tulakan kepada saluran burung hudhud ini nama jamu kita seberataan ya iya kami bapak ikut pian mari kita bersama berjalan ayo burung hudhud kami sudah siap untuk menyantap hidanganmu kemana ikan mempergeret kami di mana tempat makanannya. Ayo jadi burung hudhud kita ke sana dibawanya ke pinggir laut. Dibawanya ke pinggir laut ada si burung hudhud tadi. Sampai ke pinggir laut ke pantai sampai ke pantai. Hadirlah dia burung hudhud. Hadirlah wahai paduka raja wahai nabi ulun menjadikan lautnya ulun terbang sama balik pulang di muntung burung hudhud dipatoknya tuh ada bilanang seekong tapi bilalang burung hudhud punya makan bilalang mana dapat bilalang seekong ini bang apa aja yang saya mah ditinggalnya bilalang ini ke laut tiba ke laut nah ujar burung hudhud nah inilah jamuan ulun kuah bilalang jadi bayu laut ini jadi kuah bilalang buat di laut jadi kuah lah silahkan pian nikmati beradaan bila ada dapat kuahnya berang dapat oleh yang banyu berang kan artinya nih kan ulun membadahkan di jamuan ulun nah buat tiga bilalang seekong nah iwaknya bilalang kan lautnya nih bila ada dapat lautnya ini burung hudhud kuahnya berang dikinom menang burung hudhud ketawa dengan Sulaiman artinya pintarnya nih burung ini pintarnya binatangnya kan bisa nggak itu artinya kan ada salahnya itu kan jujur aja artinya daripada luasnya karunia Allah itu kan kita tak minum lautan kan habis menyebabkan sopan tadi lain halnya karena Nabi Sulaiman pernah pulang beribadah ke Allah Ta'ala anak melihat kekuasaan Allah ini kayak apa hanya melihat bagaimana Tuhan itu memberi segala makhluknya namanya lalu Nabi Sulaiman kan karena sedih mempunyai kekayaan yang luar biasa lalu sedih ingin melihat bagaimana kuasanya Allah bagaimana Allah memberi segala kepada makhluk ini lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah ya Allah ulun sekali-kali nah hanya melihat kayak apa makhluk pian makanan ulun menjamin makan makhluk pian beradaan sehari kan
Lalu Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada Nabi Sulaiman, silahkan kemandak sehari kegiatan. Siapakan makanannya berapa ikan? Nah, pada Nabi Sulaiman ini menyiapkan lauk makanan sarapan dan wadah yang mana ada wadahnya kan, ada lauk macam-macam. Semua orang juru masak disuruh begini. Berapa menyediakan sebulan penuh. Mah besi aja. Nah, Nabi Sulaiman ini kan kurang tahu. Nah, jadi besi. Nah, jadi besi itu karena ada angin. Bila angin itu bertiup kan, karena udara ini mengenai makanan, akhirnya besi. Lalu Nabi Sulaiman telah peraturan, angin tidak boleh lalu di sini, supaya makanan ini tidak bersih kan. Angin itu ini Nabi Sulaiman patuh. Inggih, ya angin kali ini kami lewat situ. Pokoknya daerah situ kadang-kadang dikenai udara atau angin, supaya kada bersih makanannya. Sebulan menyediakan Anda makanannya ada bertuyuk makanan sampai sapa dengan bayangkan sebulan kita mengumpulkan makanan, bilang sapa sudah luasnya makanan tadi. Cukup sudah persediaan hendak menjamu seluruh makhluk Allah Ta'ala. Namanya kekayaan Allah Ta'ala kayak apa kan? Tahu seorang sebagai raja yang menguasai dunia menyumbang makanan untuk menjamu makhluk Allah Ta'ala nih. Sekali dalam sehari ini diberi kesempatan. Sudah selesai. Ya Allah, ulun sudah selesai mempersiapkan. Ulun sudah mempersiapkan sudah selesai dan hari ini akan menjamu makhluk-makhluk dia. Ujar Allah Ta'ala, jika hendak di mana dari makhluk lautan kah, daratan kah, atau makhluk di angin gitu kan? Lalu dari makhluk di laut lalu Allah Ta'ala memanggil iwak yang benar dari lautan. Iwak apa namanya lah? Kalau di Quran itu kan ikan non ya lah. Iwak non itu benar-benar. Lalu datang iwak nih dari lautan ini naik ke tapi bentuk gua pokoknya kan, bentuk bejibane babane utangsarnya kan menuju ke tempat jauhan Nabi Sulaiman. Kena benar iwaknya kan. Seekornya Allah Ta'ala utus nih iwak. Lalu silahkan disantap hidangannya, dimakannya. Sakanya mulai buka terus makan dari bukanya iwak tadi makan terus pas habis nasapatnya habis saya kok iwak makanannya kalah dengan ujar iwak wahai Nabi Sulaiman mana lagi makanannya saya ini aja kan makanannya biar jadikan itu punya saya masuk bulannya bahkan habis nangka itu aja kan habis seketika dimakan iwak tadi. Nah di iwak maka sampian deh beseruan ulun. Tapi orang beseruan itu harus memberikan ilmu mereka yang tamu nih. Ulun tahu pian hari ini. Ulun kita pakalah berarti nih mendatangi saruan pian. Ya kaya ulun kada turun, mau dikasih nih di lautan banyak rezeki. Allah Ta'ala beri rezeki hari-hari kan kaya aja hari-hari makanan nih di lautan terus silakan pilih mana anda. Tapi hari ini ulun disuruh Allah Ta'ala mendatangi jamuan pian. Jadi Allah akan memberi rezeki ini. Artinya jatahnya sudah Nabi Sulaiman. Ternyata di uang saya ini jangan rezeki ulun agak saya ini jangan makanan ulun pian. Berikan ada hari tambahannya. Nah, Nabi Sulaiman mengakui bahwasanya Allah nama sugi-sugian. Bukannya Nabi Sulaiman tak ada percaya, sini tak membuktikan bagaimana kekayaan Allah Ta'ala itu. Seorang yang mengumpulkan sebulan tuh ya, sekali santapnya habis. Kadang-kadang belum hanya saya kok iwak belum lagi iwak lain oleh, belum lagi binatang lain di darat. Nah Allah itu maha sugih oleh memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Yang bukan hanya manusia yang diberikan rezeki sampai binatang kan diberikan Allah Ta'ala rezeki. Jadi bahari itu jadi kitab itu kan ada kisahnya burung. Burung ini rezekinya akan memakan daging. Burung ini rezekinya makan daging. Tapi kemana-mana kayaknya makan oleh mencari rezeki hari-hari. Di antara keajaiban Allah Ta'ala berezeki dalam burung ini. Burung ini diberi Allah Ta'ala aja sesuatu keanehan. Di parutnya ada tumbang, di belakangnya ada tumbang. Burung ini maka Allah Ta'ala di lautnya terbang. Rezekinya makan daging. Di lautan benar. Nah pada suatu waktu bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan kepada manusia, kepada kita bagaimana Tuhan beri rezeki kepada burung tadi. Jadi di lautan ini ada iwak lah, iwak kan. Iwak ini menukan iwak halus, predator, makannya. Pas iwak tadi ada yang kebanyakan makan daging iwak halus ini makannya. Pas kasulitan iwak ini dipotong giginya atau kasulitan ngalihnya beda. Mana yang mengalurakannya tak ganggu iwak tak ganggu. Nah, kasulitan punya mana melepas dari mau pakai kan kasulitan tadi daging ini balikin di giginya iwak tadi. Jadi kan usaha sudah akhirnya iwak tadi muncul ke permukaan lautan, bongoknya kan dijemurnya kemana ke matahari.
supaya kan panas nih, lalu kan luyuh matanya nih, luluh nih kesulitannya nih, lalu kawa pacol nih. Bawaan yang berdedang lah di panasnya matahari. Datang burung tadi kan, datang burung, lalu ini hinggap dari para iwak, hinggap lalu tumbaknya dia kan ke atas ada, ke bawah ada. Bila iwak dimakan tumbak, kemuntungnya karena tumbak kan sakit, tadi banget sakitnya kan, karena tumbak nanti awak burung tadi. Nah, iwak hinggap di untung iwak ada bawah tadi, dimakaninya daging yang kesulitan iwak tadi, kali si burung tadi, patukinya kan, dimakaninya daging ada kesulitan di iwak tadi. Habis dimakannya semuanya, kanyang ada burung terbang balik. Iwak tadi kan hampir kesulitan, burung kanyang baliknya. Iwak tadi ini mengantuk-antuk, bilang untung pas terkait lawan apa? Tumbang nanti belakang di bawah burung tadi. Artinya apa? Allah memberi rezeki itu terkadang di situ berbahaya dan seorang mana? Kan bilainya mengantuk mati yang burung dia, atau mati berdua mana? Karena iwak karena tumbaknya burung. Artinya sesuatu yang berbahaya pun bila Allah memberi rezeki, ternyata di suatu tempat yang berbahaya, di situ ia dapat rezeki dan selamat daripada bahaya. Allah Maha Kuasa mengatur rezeki hambanya. Itu kan pesan yang diberikan dalam cerita itu. Ya mungkin ini yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi pribadi biasa beritaan. Cuma kita semuanya memberikan ilmu yang bermanfaat serta amal saleh yang diridhoinya. Dan kita semuanya diberikan Allah Ta'ala petunjuk, pertolongan untuk mendapatkan malam qadar ini, fadilat Allah Ta'ala sediakan itu kepada Rasulullah juga Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Ta'ala kita semuanya rezekinya halal, luas berkah, terbanyak umur, dapatan ibadat dan sehat afiat ketika ajal sampai kepada kita, diberikan husnul khatimah dengan iman yang sempurna, mengucap kalimat la ilaha illallah, dan dalam kubur kita nantinya mendapatkan kebahagiaan dan di akhirat mendapatkan surganya Allah Ta'ala dengan berkat syafaatnya Rasulullah SAW ala hadiniya wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wa sallam nabi wa ahli baitil kiram syai'illah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma in aghna bi hanika haramika wa ta'ala wa bi ta'alika an musyrika an ma'sudika wa tika an siwa. Allahumma aghna bi halalika an haramika wa bi ta'alika an ma'sudika wa tika an siwa. Allahumma aghna bi halalika an haramika wa bi ta'alika an ma'sudika wa tika an siwa. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa anta a'lamu minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka fi taqwa wa tu'la wa fi husni amal ورزقنا واسعا لا تعذبنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.